warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Satya serta rekan saya Randika Saputra. Di sini kami akan menjelaskan indikator sebuah negara bisa disebut sebagai negara. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa sih negara itu. Negara secara umum, secara luas adalah suatu organisasi yang dimana di dalamnya terdapat wilayah, penduduk, pemimpin serta ideologi yang dijalankan. Lalu apa sih indikator yang menjadikan negara itu menjadi sebuah negara? Yang pertama-tama kita harus tahu bahwa sebuah negara itu harus memiliki rakyat, yang dimana apabila rakyat dari sebuah negara itu hanya berupa satu orang, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa negara tersebut sudah memiliki rakyat. Lalu yang kedua, wilayah. Di saat negara sudah memiliki rakyat tapi negara tidak memiliki wilayah, maka secara de facto negara tersebut tidak dapat diakui, karena negara, salah satu syarat dari terbentuknya sebuah negara adalah teritori. Yang ketiga adalah ideologi atau cita-cita bangsa. Di sini adalah suatu bentuk otak dari sebuah negara, yang dimana negara tersebut apa tujuan kedepannya, bagaimana cara kerja suatu negara, bagaimana caranya suatu negara itu bekerja. Yang keempat itu pemimpin. Dalam suatu negara itu memiliki berbagai jenis pemimpin, seperti misal di suatu negara yang bersistem nasional atau republik, yang mana pemimpinnya ada berupa presiden. Yang kedua, contoh lainnya adalah negara yang berbentuk monarki, yang dimana kepemimpinan negara tersebut dipimpin oleh raja. Lalu pada saat kita berbicara sistem pemerintahan, maka di sistem pemerintah tersebut terdapat salah satu sistem pemerintahan, contohnya sistem pemerintahan yang dimana kepala negara dan kepala pemerintah itu dibagi dua, yang bisa kita sebut sebagai parlementer, yang dimana tugas dari presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pusat pemerintahannya digerakkan oleh kepala negara atau perdana menteri. Mungkin teman saya akan menjelaskan contoh-contoh negara, syarat-syarat negara, yang mana apakah negara ini termasuk sebuah negara. Baik, saya ambil alih mengenai contoh dari negara apa saja yang sudah diakui secara internasional maupun belum. Kita ambil contoh pada negara Cina, yang dimana Cina ini dibagi menjadi dua, yaitu Cina daratan, kemudian Cina lautan, atau yang bisa dipanggil Taiwan. Nah, pada kedua negara ini sebenarnya sama-sama sudah mempunyai penduduk, mempunyai teritori, mempunyai pemimpin, dan mempunyai ideologi. Namun, yang menjadi pembeda pada kedua negara ini adalah pengakuan internasional, yang mana pada politik dunia sekarang ini mengenal yang namanya politik satu Cina, yaitu Cina daratan. Nah, sedangkan pengakuan dari Cina lautan atau Taiwan ini masih belum diakui secara keseluruhan. Contohnya saja negara kita, negara Indonesia, tidak mengakui adanya Cina lautan itu atau Taiwan itu sebagai negara. Ya, dan Indonesia sendiri hanya mengakui Cina daratan, yaitu Cina Republik Rakyat Cina itu sendiri. Di saat kita berbicara bagaimana kita melihat politik dunia saat ada dua negara bersengketa, maka yang didahulukan adalah negara yang memiliki 4 syarat tersebut yang diakui, yang pertama diakui. Karena di saat negara itu belum diakui, maka secara formalnya negara tersebut belum bisa disebut negara. Bisa juga kita ambil pada konflik Israel dan Palestina, yang mana pada konflik tersebut melibatkan dua bangsa, yaitu Palestina dan Israel, yang masing-masing ada yang mengakui negara Israel, ada yang mengakui negara Palestina, dan sebaliknya. Maka di saat berbicara apakah Israel bisa disebut negara, maka belum tentu, karena secara pengakuan banyak negara yang belum mengakui Israel. Begitu juga dengan Taiwan. Namun ditegaskan ulang bahwa syarat untuk menjadi suatu negara itu harus adanya pemerintahan yang berdaulat. Ya, jadi saat suatu bangsa
dia menyatakan kemerdekaannya, tapi secara hukum internasional dia belum memiliki pemerintahan yang berdaulat, itu sangat-sangat sulit dikatakan sebuah negara. Kenapa? Karena balik lagi, bentuk suatu negara yang berdaulat itu tetap harus diikuti dengan pengakuan, balik lagi ke pengakuan internasional. Jadi secara kita ambil keseluruhannya, setelah dari teritori, rakyat, pemimpin, ideologi, sebuah negara tuh baru bisa memiliki haknya sebagai negara yang benar-benar negara, itu kembali lagi ke pengakuan internasional. Lalu apa sih pentingnya pengakuan internasional dalam ranah suatu bentuk negara? Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan internasional ini bisa berkaitan pada hubungan internasional negara itu sendiri, seperti PBB. Di saat negara tidak memiliki hak dalam voting PBB, maka negara tersebut akan sangat-sangat rugi, karena di saat negara tersebut memiliki masalah, dia tidak bisa memperjuangkan permasalahannya di depan meja hukum dunia. Begitu pula kalau kita memiliki hak di mana kita diakui sebagai negara berdaulat, maka negara-negara asing tidak memiliki hak untuk menyerang kita, apalagi kita juga tidak memiliki hak untuk menyerang mereka. Begitu pula timbal baliknya suatu negara kita dan negara-negara lain. Baik, dari beberapa pemaparan materi kami tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk indikator dikatakan suatu negara itu harus mempunyai, yang pertama, penduduk yang tetap, kemudian suatu negara itu harus mempunyai wilayah yang jelas, kemudian harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dan negara itu harus bisa menjalin hubungan dengan negara lain. Dan tak kalah penting pula, satu negara itu harus diakui secara internasional atau pengakuan internasional. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi kami mengenai syarat atau indikator dikatakan sebuah negara itu. Dan kami akhiri, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan ini, materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.